Menurut Abi Kurniawan tahun 2017, jenis-jenis alat ucap yang pertama itu ada paru-paru atau lung, yang kedua batang tenggorok atau trakea, yang ketiga pangkal tenggorok atau laring, yang keempat pita suara atau vocal cord, yang kelima krikoid atau krikoid, yang keenam tiroid atau tiroid atau plekum, yang ketujuh arytenoid atau arytenoid, yang kedelapan rongga kerongkongan atau faring, yang kesembilan epiglotis atau epiglotis, yang kesepuluh akar lidah atau root of tongue, yang kesebelas pangkal lidah atau back of the tongue atau dorsum, yang kedua belas tengah lidah atau middle of tongue atau medium. Yang ke-13 daun lidah atau blade of tongue atau laminum. Yang ke-14 ujung lidah atau tip of the tongue atau apex. Yang ke-15 anak tekak atau uvula. Yang ke-16 langit-langit lunak atau soft palate atau velum. Yang ke-17 langit-langit keras atau hard palate atau palatum. Yang ke-18 gusik, lengkung kaki gigi atau alveolum. Yang ke-19 gigi atas atau upper teeth atau dentum. Yang ke-20 gigi bawah atau lower teeth atau dentum. Yang ke-21 bibir atas atau upper lip atau labium. Yang ke-22 bibir bawah atau lower lip atau labium. Yang ke-23 mulut atau mouth. Yang ke-24 rongga mulut atau oral cavity. Yang ke-25 rongga hidung atau nasal cavity. Berikut fungsi-fungsi alat ucap. Yang pertama, paru-paru atau lung. Menurut Kushartanti dan kawan-kawan, tahun 2009, paru-paru berfungsi untuk memompakan udara dalam proses produksi bunyi. Aliran udara paru-paru ini disebut aliran udara pulmonik. Yang kedua, batang tenggorok atau trakea. Menurut Abi Kurniawan tahun 2017, batang tenggorok berfungsi sebagai batang tenggorokan atau trachea windpipe. Ini satu jalur dengan laring dan pita suara, sehingga bunyi yang dihasilkan itu bunyi glotalisasi. Yang ketiga,
pangkal tenggorok atau laring. Menurut Hidayatno Ahmad, tahun 2009, pangkal tenggorok atau laring berfungsi mengubah aliran udara dari batang tenggorokan menjadi pulsa-pulsa udara. Ruang antar pita suara disebut glotis. Yang keempat ada pita suara. Menurut Muslik Mansur, tahun 2018, pita suara adalah bagian dari laring dan berfungsi untuk menghasilkan ucapan. Organ ini bergetar ketika kita mengeluarkan udara dari paru-paru dan menyebabkan penurunan tekanan. Inilah yang membuat kita bisa menghasilkan nada yang berbeda-beda. Yang kelima, krikoid atau krikoid. Menurut Abi Kurniawan, tahun 2017, krikoid berfungsi sebagai tempat perlekatan untuk otot tulang, rawan, dan ligamen yang terlibat dalam membuka dan menutup jalan nafas dan menghasilkan suara organ alat ucap. Yang keenam, tiroid atau lekum. Menurut Abi Kurniawan tahun 2017, tiroid atau lekum yang dapat dilihat berbentuk menonjol pada kaum laki-laki sebenarnya tidak begitu mempunyai peranan yang berarti dalam pembentukan bunyi bahasa, tetapi tiroid berfungsi untuk melindungi pita suara. Yang ketujuh ada arytenoid. Menurut Abi Kurniawan tahun 2017, arytenoid berfungsi untuk memungkinkan terjadinya vokalisasi. Yang kedelapan ada rongga kerongkongan atau faring. Menurut Khair Abdul tahun 2019, rongga kerongkongan atau faring berfungsi sebagai tabung udara yang akan ikut bergetar bila pita suara bergetar. Bunyi bahasa yang dihasilkan disebut bunyi faringal. Yang kesembilan ada epiglotis atau epiglottis. Menurut Abi Kurniawan tahun 2017, epiglottis fungsi utamanya adalah untuk flip atas laring atau kotak suara yang menjaga pintu airways selama menelan. Yang ke-10, akar lidah atau root of tongue. Menurut Abi Kurniawan tahun 2017, akar lidah atau root of tongue berfungsi dalam pembentukan bunyi bahasa selalu menjadi artikulator aktif, yakni artikulator yang bergerak. Kategorisasi bunyi keras atau fortis dan bunyi lunak atau lenis dibedakan berdasarkan ada tidaknya kategori
tegangan arus udara pada waktu bunyi itu diartikulasikan. Yang ke-11, pangkal lidah atau back of the tongue atau dorsum. Menurut Irfan Muhammad, tahun 2018, pangkal lidah berfungsi menghasilkan bunyi yang dihasilkan udara keluar melalui rongga hidung disebut bunyi nasal. Dan kalau udara keluar dari rongga mulut disebut bunyi oral. Yang ke-12, tengah lidah atau middle of tongue atau medium. Menurut Abi Kurniawan tahun 2017, tengah lidah fungsinya yaitu menghasilkan beberapa jenis bunyi hambatan, bunyi stop atau bunyi letus, bunyi lateral atau samping, bunyi getar, dan bunyi yang dihasilkan tengah lidah dan langit-langit keras. Yang ke-13, daun lidah. Menurut Irfan Muhammad tahun 2018, daun lidah berfungsi sebagai artikulator aktif. Bunyi yang dihasilkan alveolum dan apex disebut bunyi apicoalveolar. Lalu, yang dihasilkan oleh alveolum dan laminum disebut bunyi laminoalveolar. Yang ke-14, ujung lidah atau tip of the tongue atau apex. Menurut Abi Kurniawan tahun 2017, ujung lidah fungsinya yaitu dihasilkan dengan cara udara dihambat kemudian diletupkan oleh artikulator atau konsonan letupan. Yang ke-15, anak tekak atau uvula. Menurut Abi Kurniawan tahun 2017, anak tekak fungsinya yaitu mengatur lalu lintas udara. Bunyi yang dihasilkan anak tekak yaitu bunyi uvula. Yang ke-16, langit-langit lunak atau soft palate atau velum. Menurut Abi Kurniawan tahun 2017, langit-langit lunak berfungsi sebagai pembentukan bunyi bahasa. Langit-langit lunak mulut harus dalam posisi netral untuk memungkinkan aliran udara dari rongga mulut ke pipa pembuluh etubes. Menurut Kus Hartanti dan kawan-kawan tahun 2009, langit-langit lunak atau velum yang berfungsi untuk membuka dan menutup aliran udara yang melalui rongga hidung. Yang ke-17, langit-langit keras atau hard palate atau palatum. Menurut Abi Kurniawan tahun 2017, langit-langit keras berfungsi sebagai atap tulang mulut. Fungsinya yaitu
sebagai artikulator pasif, sedangkan artikulator aktifnya adalah ujung lidah atau tengah lidah. Bunyi yang dihasilkan oleh palatum disebut palatal. Menurut Khair Abdul, tahun 2019, langit-langit keras berfungsi sebagai artikulator pasif atau artikulator yang diam, tidak bergerak. Yang ke-18, gusi lengkung kaki gigi atau alveolum. Menurut Abi Kurniawan tahun 2017, gusi lengkung kaki gigi fungsinya yaitu lengkung kaki gigi, gusi atau alveolar gums menghasilkan bunyi alveolo interdental atau dental. Bila bunyi ujar yang dihasilkan oleh ujung lidah atau artikulator dengan daerah lengkung gigi atau titik artikulator. Yang kedua, bunyi apikopalatal. Bunyi yang dihasilkan ujung lidah dan pangkal gigi atau alveolum. Yang ke-19, di atas atau upper teeth atau dentum. Menurut Abi Kurniawan tahun 2017, gigi atas fungsinya yaitu terbagi menjadi dua, gigi atas dan gigi bawah. Ketika membentuk bunyi bahasa, gigi yang berperan penting yaitu gigi atas. Gigi atas biasanya bersama-sama dengan bibir bawah atau ujung lidah. Bunyi bahasa yang dihasilkan oleh gigi atas dan gigi bawah disebut bunyi dental. Bunyi bahasa yang dihasilkan oleh gigi atas dan bibir bawah disebut labiodental. Adapun bunyi bahasa yang berbentuk oleh gigi atau atas dan ujung lidah disebut bunyi apicodental. Yang ke-20, gigi bawah. Menurut Abi Kurniawan tahun 2017, gigi bawah fungsinya yaitu menghasilkan bunyi labiodental dan dental. Yang ke-21, bibir atas atau upper lip atau labium. Menurut Abi Kurniawan tahun 2017, bibir atas fungsinya yaitu menghasilkan bunyi-bunyi yaitu bunyi vokal dan bunyi konsonan dan bunyi hambatan. Yang ke-22, bibir bawah atau lower lip atau labium. Menurut Abi Kurniawan tahun 2017, bibir bawah fungsinya yaitu sebagai pembentuk bunyi vokal. Yang ke-23, mulut atau mouth. Menurut Abi Kurniawan tahun 2017, mulut fungsinya yaitu artikulator adalah alat ucap yang bersentuhan atau yang didekatkan untuk membentuk bunyi bahasa. Yang ke-24, rongga mulut atau oral cavity.
Menurut Abi Kurniawan tahun 2017, rongga mulut adalah salah satu organ yang memiliki peran penting untuk berbicara dan mengeluarkan suara. Rongga mulut dengan kedua belah bibir, atas dan bawah, berfungsi untuk pembentukan bunyi vokal. Jika bentuk mulut membundar, maka akan dihasilkan bunyi vokal atau bulat. Jika bentuk mulut tidak bundar atau melebar, akan dihasilkan bunyi vokal tidak bundar. Yang ke-25, rongga hidung atau nasal cavity. Menurut Abi Kurniawan tahun 2017, rongga hidung fungsinya yaitu bunyi bahasa yang dihasilkan oleh rongga hidung disebut bunyi nasal. Bunyi nasal ini dihasilkan dengan cara menutup rapat-rapat arus udara di rongga mulut dan menyalurkannya keluar melalui rongga hidung. Menurut Pus Hartanti dan kawan-kawan tahun 2009, dalam rongga hidung tidak terdapat artikulator. Rongga hidung berfungsi sebagai saluran untuk mengalirkan udara. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.